Kalian masih inget nggak sih di umur berapa mulai main game? Terus game apa yang pertama kali kalian mainin? Dan seseru apa gamenya sampai kalian bisa main terus sampai sekarang? Pertanyaan ini kayaknya bakal jadi hal yang nostalgic banget buat sebagian orang. Di umur gue yang udah tua kayak sekarang nih, nikmatin waktu main game bisa jadi sesuatu yang spesial banget. Sama kayak dulu sih, sama-sama spesial. Bedanya kalau dulu aksesnya yang susah. Nah, kalau sekarang waktunya yang susah. Sometimes I hate getting old. Bangke lah, gue udah tua anjir. Nah, selain itu, zaman sekarang kan udah banyak banget tuh platform buat main game. Lu udah bisa main game di mana aja. Udah gak terbatas lagi tuh sama yang namanya tempat. Lagi di luar, iseng main game. Lagi antri, buka game. Lagi boker, baca tulisan di botol sampo, lupa bawa HP. Beda kalau zaman dulu. Waktu gue masih ingusan, paling banter main game ya di rental PS. Kalau enggak, main dingdong. Bentok-bentok, liatin saudara gue main game di jendela. Iya, gue liatin dia main game. Tapi gue di luar, di jendela, melongo. Yang gue harapin waktu itu, bro, ngapain di luar? Sini masuk, main bareng sama gue. Nyatanya apa? Ya enggak lah, dia ngediemin gue. Sejahat itu kah saudara gue? Ya enggak lah, karena gue udah nongkrong dan liatin dia main game dari subuh. Iya, lu gak salah denger, subuh-subuh sehabis makan sahur. Emang goblok aja gue waktu itu. Cuma pengen ngerasain sensasi serunya main game. Bisa-bisanya liatin orang main game di luar jendela rumahnya pas subuh-subuh. Nah, lu bayangin tuh. Balik lagi ke pertanyaan awal deh. Game apa yang pertama kali kalian mainin? Kalau gue harus jawab pertanyaan gue sendiri, jawabannya adalah... Ya, tebakan lu bener semua. Waktu itu gue main game balok-balok yang disebut dengan Tetris di Jimbot. By the way, lu tahu Jimbot kan? Kalau tahu berarti lu tua sama kayak gue. Jangan lupa olahraga biar gak kena diabetes ya. Buat temen-temen yang masih muda, nih gue kasih tahu. Jimbot itu mainan paling seru pada zamannya. Konsol handheld yang punya banyak game di dalamnya. Ada Tetris, ada mobil balap, ada Tetris lagi, ada mobil balap lagi, terus aja sampai bosen. Cuma minusnya konsol ini nggak bertahan lama. Bukan karena nggak ada peminatnya, emang rusak aja dibanding nyokap gue. Karena gue sering berebut sama adik gue dulu. Gue bilang, gue dulu. Adik gue bilang, gue dulu. Nyokap gue, alah bacot. Hancur semua. Selain Jimbot ada juga game yang gue mainin pakai remote. Bukan Nintendo Wii, bukan. Zaman dulu mana ada Nintendo Wii. Ini bener-bener maininnya pakai remote. Lu bisa mainin game ini nih cuma lewat VCD player. Kalau nggak tahu VCD player, searching aja dah. Capek jelasinnya. Selain buat nonton film bajakan, VCD player juga bisa buat main game. Gamenya biasanya Pac-Man. Kocak banget emang. Tapi ada satu hal nih yang perlu gue waspadain waktu itu. Musuh gue adalah bokap. Kalau Jimbot antagonisnya nyokap, nah kalau VCD player antagonisnya bokap. Gue harus pilih timing yang tepat nih buat main game ini. Terkadang yang namanya bocah, schedule mainnya kan banyak tuh. Sampai bingung mau main yang mana dulu. Main bola atau main gundu ya? Main gundu aja deh. Pulang-pulang gue langsung nyesel. Bokap udah nongkrong sambil nonton film Rambo bajakan anjir. Nah, satu ketika gue udah mulai bosen tuh sama yang namanya main game lewat remote. Akhirnya gue coba ngumpulin kekuatan gue buat ngomong ke bokap supaya bisa dibeliin konsol PS1. Gila, zaman dulu tuh PS1 udah mewah banget anjir. Kalau lu punya PS1, derajat sosial lu bakal naik di lingkungan temen-temen lu. Kenapa gue harus ngumpulin kekuatan dulu? Karena sebagai bocah, konsekuensi yang didapat gak cuman penolakan nih, tapi juga omelan khas bapak-bapak yang galak banget pokoknya. Saat itu dengan keyakinan penuh, akhirnya gue putuskan untuk nggak ngomong. Karena gue gak berani. Bokap gue serem banget bro. Sekalinya ngomel kulit di badan lu bisa rontok semua. Karena apa yang gue inginkan gak kesampean, akhirnya gue cari alternatif buat memuaskan hasrat seorang gamer yang kere ini. Jalan satu-satunya adalah main ke rental PS. Dari situlah muncul masalah baru. Gue gak tahu di mana rental PS. Kalaupun tahu, gue gak tahu cara mainnya. Oke, dengan membulatkan tekad, akhirnya gue coba tanya ke temen gue satu-satu. Setelah sekian purnama, akhirnya ada tuh salah satu temen gue yang mau main PS. Dan dia bersedia main berdua dengan bayar patungan. Tapi kesepakatannya adalah gue harus stick satu. Di masa itu gue bilang, gak masalah, lakukan semaumu. Ternyata ucapan itu bakal jadi malapetaka buat gue. Nah, saat pertama kali gue sampai rental PS, gue ngerasa terkesima. Gila, keren banget. Bro, itu apaan bro? Oh, itu namanya CTR. Nah, zaman dulu gue nggak tahu kalau itu kepanjangannya Crash Team Racing. Yang pasti itu main balap-balapan aja udah. Terus gue tanya lagi, bro, yang itu apa bro? Oh, itu namanya game berantem, Tekken. Oh gitu ya. Berarti kalau itu lagi main bola ya bro? Enggak, itu abangnya lagi nonton bola. Gue kesel sama abangnya.
Game PS1 yang pertama kali gue mainin adalah game fighting namanya Tekken. Ya, siapa yang nggak tahu kan sama game Tekken, dimana isinya cuma satu keluarga psikopat yang hobinya melempar anggota keluarganya sendiri ke dalam jurang. Nah, dari sinilah gue diajarin sama temen gue gimana caranya buat tendang, mukul, nangkis. Bukan, maksudnya tombol untuk tendang, mukul, dan nangkis. Dengan pengalaman main selama 20 menit, akhirnya gue putusin pakai Paul buat lawan gacauan temen gue, Jin Kazama. Di ronde pertama gue kalah karena gue nggak tahu dan gue ngasal mencetnya. Tapi nggak sengaja gue nemuin satu combo namanya Phoenix Smasher kalau nggak salah. Nah, di ronde selanjutnya, akhirnya gue bisa baca sedikit tuh serangan temen gue. Karena kan serangan dia monoton gitu-gitu aja. Akhirnya gue putusin tuh untuk spam pukulan Paul berapi-api. Gue nggak tahu kalau dulu namanya Phoenix Smasher. Dan pertarungan ini berlangsung sampai beberapa kali. Gue nggak ganti sama sekali karakternya. Gue tetap pakai Paul. Gue seneng pakai Paul. Paul the best anjir. Dan sampai akhirnya dominasi gue dipatahkan karena kekuasaan penuh player stick 1. Setiap kali gue menang, dengan sepihak si kampret ini nih ngebatalin permainan dan pilih karakternya dari awal. Emang sialan, dari situ gue tahu sepowerful apa stick 1.